Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadirin hadirat, alhamdulillah kesempatan ini kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjumpai kembali bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul sebagaimana tahun-tahun yang kemarin. Saya selaku pembawa acara tidak akan berpanjang lebar, nanti banyak yang tertawa. Akan membacakan susunan acara dalam acara buka bersama. Untuk acara pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sari tilawah, yang ketiga acara inti atau kultum, dan yang keempat penutup. Baiklah, untuk memulai acara pada malam hari ini kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tulisan Arbi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Malaikat dan Ruh Jibril turun padanya dengan izin Tuhannya membawa segala perintah. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaannya ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Den Indah, Andanda, Den Asmi, dan Den Rama untuk acara selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Dede Pramana MA. Padanya waktu dan ditempatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bapak besar beserta Ibu beserta keluarga yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluarga besar, staf KBRI Tunis yang berbahagia, juga segenap rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang ada di Tunis yang berkenan hadir pada malam hari ini. Tidak ada ungkapan yang paling pantas kita sampaikan kecuali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul di bulan yang suci ini. Kita mulai dengan buka puasa bersama, kemudian tadi kita menyaksikan putra-putri kita mengaji, dan juga yang baru saja ada pembacaan ayat suci Al-Quran dengan sari tilawah yang disampaikan oleh adik-adik kita. Mudah-mudahan adik-adik kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga majelis kita, pertemuan kita ini selalu berada dalam limpahan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, semua perintah Allah atau larangan Allah yang disampaikan kepada kita manusia, semuanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan kita sendiri manusia. Perkara yang diperintahkan oleh Allah tujuannya adalah untuk kebaikan kita manusia, dan sebaliknya perkara atau hal-hal yang dilarang oleh Allah tujuannya juga adalah untuk kebaikan kita manusia. Seandainya, kata seorang ulama, semua umat manusia ini taat kepada Allah, maka yang untung adalah kita juga manusia. Allah tidak untung dan tidak juga rugi. Dan sebaliknya, seandainya semua manusia yang ada di muka bumi ini ingkar, maksiat semuanya kepada Allah, Allah juga tidak rugi. Yang rugi adalah kita sendiri manusia. Jadi semua perintah Allah kalau kita renungkan dengan baik, dengan tenang, memiliki manfaat, hikmah, maslahat yang kembali kepada kita. Termasuk puasa, Bapak Ibu sekalian. Allah mewajibkan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Di dalamnya ada manfaat, ada maslahat, ada hikmah yang dirasakan oleh kita sendiri manusia untuk kepentingan kita. Ada banyak hikmah puasa itu, diantaranya beberapa mau saya sampaikan di sini untuk saling mengingatkan. Yang pertama adalah puasa itu melatih kejujuran. Seseorang yang berpuasa maka ia akan belajar jujur. Mengapa? Karena pada saat kita puasa tidak ada yang tahu bahwa kita ini sebenarnya puasa atau tidak, kecuali diri kita dengan Allah. Bisa saja kita makan di kamar sendirian, tidak ada yang lihat, kemudian kita keluar kamar dan berjumpa teman-teman. Kamu puasa? Ya, saya puasa. Kita bisa seperti itu. Karena tidak ada yang tahu sebenarnya kita puasa atau tidak, kecuali diri kita dan Allah. Jadi puasa itu melatih kita untuk jujur pada diri kita sendiri. Orang yang berpuasa akan dilatih untuk tidak suka berbohong, tidak suka berbicara bohong. Orang yang senang berbohong itu, Bapak Ibu sekalian, memang sepintas dia senang bisa membohongi orang lain, bisa menipu orang lain. Padahal akhir kemudian bahaya dari berbohong itu akan kembali pada dirinya sendiri. Ada sebuah cerita zaman dulu, dua orang sekampung, katakanlah namanya Jejen dengan Jojon. Mohon maaf kalau ada yang namanya sama atau ada, ya itu kebetulan saja. Jejen dengan Jojon. Apa mas? Deden enggak? Jejen dengan Jojon ini bekerja di kota. Jejen orang yang berakhlak baik, tidak suka berbohong. Kalau Jojon kebetulan akhlaknya kurang baik, senang berbohong, suka iseng membohongi orang lain. Suatu saat Jojon pulang kampung ke rumahnya. Begitu kembali ke kota, Jojon iseng ketika di Jakarta ketemu Jejen. Jen, ibu kamu sakit tuh. Saya dikasih amanat kamu harus pulang kampung. Penting, ibu kamu sakit ingin ketemu kamu. Jejen sebagai seorang anak yang baik, anak yang soleh, merasa khawatir. Keesokan harinya langsung pulang kampung. Karena ada informasi dari si Jojon itu bahwa ibunya sakit. Sesampainya di kampung, ternyata ibunya sehat.
wah si Jajan bohong nih. Tapi nggak apa-apa kata Jajan, saya ambil hikmahnya saja, saya bisa bersilaturahmi dengan orang tua. Secara kebetulan Bapak Ibu sekalian, ternyata orang tuanya Jojon yang sakit, ibunya Jojon yang sakit hingga akhirnya kritis dan akhirnya meninggal. Ini secara kebetulan. Kembalilah Jajan ke kota, bertemu dengan Jojon. Jon, ibu kamu sakit, mungkin kritis sepertinya. Kalau kamu pulang nanti masih hidup atau tidak, wallahu a'lam, soalnya sudah kritis. Kata si Jajan dalam hati, si Jajan membohongi saya. Emang pasti balas dendam. Kemarin sudah saya bohongi, pasti sekarang balas nih. Enggak, saya nggak akan percaya, enak saja. Emangnya kamu nih Jojon nggak bisa dibohongi. Ternyata benar, itu padahal benar. Ibunya sakit dan meninggal. Sehari dua hari, si Jojon ini nggak pulang-pulang. Datanglah keluarganya dari kampung. Jon pulang, ibu kamu meninggal. Baru di situ dia menyesal. Dia menyesal telah membohongi orang lain, dan ketika orang yang dia bohongi itu menyampaikan suatu informasi, dia menyangka itu adalah pembalasan kebohongan, jadi dia nggak percaya. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita senang berbohong, senang berlaku tidak jujur, sepintas lalu kita seperti bahagia bisa membohongi orang lain, padahal bahayanya, ruginya adalah kembali kepada kita. Karena itulah para ulama mengatakan as-sidqu fi aqwalina aqwalana wal kidhbu fi af'alina af'alana. As-sidqu fi aqwalina, kejujuran dalam ucapan itu adalah aqwalana, akan menguatkan diri kita. Kalau kita senang atau biasa jujur, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Wal kidhbu fi af'alina af'alana, dan kebohongan dalam tindakan itu adalah af'alana, akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Itulah yang pertama, hikmah atau manfaat puasa itu adalah melatih kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur, tidak suka berbohong. Kejujuran ini sangat mahal kalau kita baca koran, baca internet. Ketika masyarakat sudah tidak jujur, maka kehancuran akan menunggu masyarakat. Ketika pemimpin yang tidak jujur, anggota yang tidak jujur, maka masyarakat itu akan berada di di ambang kehancuran. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, hikmah puasa adalah melatih kesabaran. Sabar. Pada saat kita berpuasa, kita menahan diri dari lapar. Rasanya kita ingin makan. Lihat anak minum, sepertinya enak. Lihat aqua dari kulkas, kelihatan segar, dingin, sepertinya nikmat. Masuk emak, konon nikah juga begitu katanya. Ketika masih bujangan, nggak tahu om ya, pengalaman mungkin bukan. Belum nikah. Ketika kita sedang berpuasa melihat buah jambu, sepertinya enak, ambil simpan buat buka. Melihat buah pisang, sepertinya enak, ambil nanti buat buka. Semuanya kita kumpulkan. Saatnya adzan maghrib dimakan, ternyata pisangnya seperti itu. Kecilnya saya gitu mas ya. Masuk nikah juga begitu katanya. Sebagian orang mengatakan ketika masih bujangan dihayal-hayal, nanti aku nikah dengan gadis pujaan seperti ini. Ternyata ketika sudah nikah, ternyata keindahannya ya seperti itu. Nyesal tidak dari dulu. Kembali ke tema kita Bapak Ibu sekalian, sabar. Puasa itu melatih kita untuk bersabar. Pada saat berpuasa kita menahan diri dari makan, dari minum, dari hawa nafsu dan yang lainnya. Apalagi di Tunis ini cuaca cukup panas, tadi siang sampai 39 derajat. Padahal nanti akhir Juli bisa di atas 40. Hausnya luar biasa panas. Nah, disinilah kita sebagai seorang muslim yang sedang berpuasa dilatih untuk sabar, mengendalikan diri. Bapak Ibu sekalian, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghindari dosa. Sabar dalam beribadah, sabar dalam
menghadapi musibah, dan yang ketiga sabar dalam menghindari maksiat atau dosa. Sabar dalam beribadah, misalnya sholat malam, tahajud atau subuh, itu perlu kesabaran. Untuk mau bangun subuh itu perlu kesabaran, apalagi musim dingin. Untuk bangun subuh itu berat, yang berat kan wudhunya sebenarnya, ke kamar mandinya. Ibadah haji itu perlu kesabaran, karena kita akan banyak energi di sana. Kadang sakit, berkeringat. Termasuk para mahasiswa belajar, kuliah. Belajar itu kan ibadah. Kuliah itu jangan dikira itu perlu kesabaran. Waktunya lama, tinggal dengan teman-teman, bareng-bareng, itu perlu kesabaran. Kadang-kadang ketika masih mahasiswa, uang terbatas, lihat orang lain lewat pakai mobil mewah, ketawa ketiwi, kita rasanya ingin seperti mereka. Seperti itulah mahasiswa harus sabar. Harus sabar untuk menahan diri dari keinginan-keinginan materi. Kalau kita belajar kitab Ta'limul Muta'alim di pesantren itu, di situ ada ajaran bagi para santri, para pelajar untuk bisa bersabar. Jangan dulu menginginkan materi. Pengarang kitab Ta'limul Muta'alim mengatakan, Da'il makarima wala tarhal li buqyatiha. Fa'ud fa'innaka ta'imul kasih. Jauhilah gemerlah materi selama kalian masih belajar. Jangan dulu menginginkannya. Fala tarhal li buqyatiha. Apalagi berusaha untuk mendapatkan. Enggak usah khawatir, kata pengarang Ta'limul Muta'alim. Fa'ud, duduk saja, belajar saja, ngaji saja, kuliah saja yang tekun. Fa'innaka at-ta'imul kasih. Karena engkau nanti akan merasakannya. Engkau nanti akan memakannya, akan memakainya. Nah, disinilah banyak diantara mahasiswa sebagian yang atau pelajar yang tidak bersabar dengan perjuangan selama sekolah, akhirnya pulang sebelum waktunya dan lain. Nah, disinilah kesabaran Bapak Ibu sekalian. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ibadah. Yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu artinya, definisinya, segala sesuatu yang pahit, yang tidak mengenakan dan terjadi di luar dugaan kita, itu musibah. Kehilangan uang itu musibah. Bencana alam itu musibah. Banyak sekali. Kita harus bisa bersabar, termasuk kematian keluarga, orang tua, itu adalah musibah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sabar dalam menghindari perbuatan dosa atau maksiat. Sabar dalam menolak, menghindari perbuatan dosa. Ini perlu perjuangan untuk bisa menjadi seorang yang soleh, yang tidak tidak melakukan perbuatan dosa. Itu perlu kesabaran. Apalagi kata Rasulullah, al jannatu khuffat bil makarih, wan naru khuffat bis syahwat. Jalan ke surga itu dikelilingi oleh makarih, oleh onak dan duri. Dan sebaliknya jalan ke neraka itu dikelilingi oleh syahwat, keindahan, kesenangan. Yang namanya perbuatan baik, malas rasanya untuk kita tempuh, untuk kita lakukan. Duduk setengah jam di pengajian rasanya pegah, rasanya ngantuk. Tapi kalau kita nonton di kampung, ya nonton dangdut, nonton layar tancap 2 jam, 3 jam duduk di kafe sambil cuci mata, tidak terasa 2 jam, 3 jam. Itu sudah diisyaratkan oleh Nabi, al-jannatu khuffat bil makarih. Jalan ke surga itu banyak sekali onak durinya. Wan naru khuffat bis syahwat. Dan jalan ke neraka itu dikelilingi oleh hawa nafsu, oleh syahwat. Makanya kata Bang Haji Omairama, di situ disebutkan, kata dalam sebuah lagu Haji Omairama, jalan ke surga itu murah harganya. Kalau mau sembahyang, kata Oma, tak perlu pakai uang. Kalau mau puasa, tak perlu pakai uang. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Ternyata jalan ke surga murah harganya. Walaupun murah, anehnya banyak yang ogah, kata Bang Haji.
Nanti kalau ada acara khusus, nanti kita pesan ada yang menyanyikannya Faizin atau Mas Firno. Itu lagunya terserah kita, itu lagunya Oma Irama. Tapi sebaliknya kata Bang Haji, mabuk-mabukan ya pasti pakai uang. Untuk mau melacur kata Bang Haji, itu harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka itu mahal harganya. Tapi walaupun mahal, banyak yang suka kata Allah. Seperti itu. Jadi al-jannatu bil makari wa nar Nah, disinilah kita harus bisa sabar untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang kira-kira atau yang bersifat dosa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama, hikmah atau manfaat ibadah puasa adalah melatih kejujuran. Yang kedua adalah melatih kesabaran. Pada saat berpuasa kita belajar sabar. Pada saat puasa kita belajar mengendalikan diri. Sabar ini sangat penting bagi kita untuk meraih sukses dalam hidup ini. Seorang mahasiswa tidak akan bisa sukses kalau dia tidak sabar. Seorang pegawai, seorang karyawan tidak akan sukses kalau dia tidak sabar. Siapapun kita harus memiliki sifat sabar kalau kita ingin berhasil dalam hidup ini. Yang ketiga atau yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hikmah puasa adalah melatih keikhlasan. Ikhlas tanpa pamrih. Ibadah puasa seperti yang saya sampaikan tadi, ibadah rahasia yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Ibadah puasa adalah ibadah yang tidak kelihatan, beda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat kelihatan berdirinya, rukunya, sujudnya. Zakat kelihatan minimal oleh amil, oleh panitia, serah terimanya ada lafaz, ada akad. Ibadah haji apalagi, berangkat haji di antara orang sekampung. Tapi kalau ibadah puasa tidak ada yang tahu, kecuali kita yang sedang menjalankannya dan Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang berpuasa ini sebenarnya sedang belajar ilmu ikhlas. Ia berpuasa tidak karena ingin dinilai atau dipuji oleh orang lain. Seseorang berpuasa karena yakin selalu diawasi oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang ikhlas itu akan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Ia tidak akan berharap pujian pimpinan, berharap pujian bosnya atau teman-temannya. Karena yang ada dalam pikirannya, orientasinya adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang ikhlas, perkara yang berat akan terasa ringan. Yang jauh akan terasa dekat, yang sulit akan terasa mudah. Sebaliknya bagi orang yang tidak ikhlas, yang ringan akan terasa berat, yang dekat akan terasa jauh, yang mudah akan terasa sulit. Misalnya ada dua orang anak, ya, tanggung terkenal Jojon dengan Jejen tadi. Jojon misalnya disuruh membawa menyerahkan amplop surat, tolong serahkan surat ini ke ibu di sana. Tapi karena Jojon orang yang tidak ikhlas, dia membawa sehelai kertas akan terasa berat, meskipun hanya menyampaikan surat hanya 100 meter. JJ misalkan disuruh membawa beras sekarung 50 kilo dari sini ke Makol Zain, dan kamu angkat. Tapi karena ikhlas, senang, semangat, 50 kilo tidak akan terasa. Itu kalau ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas, dia sudah mengatakan surat pun jarak 100 meter pun, dia akan merasa berat, akan merasa berat. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ibadah puasa melatih kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Karena itulah Allah dalam sebuah diskusi mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku kata Allah, dan aku yang akan langsung membalasnya. Jadi yang akan menilai ibadah puasa seseorang itu Allah langsung. Ibarat seorang mandor, dia berkata kepada anak buahnya, kalian bekerja, silakan. Jangan dulu berpikir honor atau gaji. Masalah honor, masalah upah, biar aku yang ngasih nanti. Biar aku yang menentukan. Nah, disinilah mandor itu akan melihat kinerja karyawannya. Mungkin dari 10 karyawannya ada yang digaji 10.000 sehari, ada yang 12.000 sehari, ada yang 15.000, ada yang 20.000, tergantung kesungguhan masing-masing. Puasa kita juga begitu. Ada di antara kita yang mendapat pahala yang besar karena puasanya bagus.
Ada yang pahalanya setengah-setengah karena puasanya juga setengah-setengah. Ada juga yang mendapat bahkan tidak mendapat apa-apa dari puasanya. Seperti disampaikan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Mengapa? Karena ia menahan lapar dan haus tapi tidak mengendalikan hawa nafsunya. Bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, itu saja barangkali yang saya sampaikan. Ini juga sudah lebih dari 7 menit, sangat lebihnya panjang dari 7 menit. Karena itu saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri dan juga umumnya untuk kita semua. Tidak lupa mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kalimat yang tidak berkenan. Kalau kata orang Bandung, pondoknya kok panjang juga. Artinya bahasa atau ungkapan yang tidak mengenakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga kita memperoleh hikmah atau manfaat dari ibadah puasa itu, yaitu kita menjadi orang-orang yang jujur, kita menjadi orang-orang yang sabar, dan kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam hidup ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas mauidhah hasanahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang beliau sampaikan. Untuk acara selanjutnya mungkin ada tanya jawab bagi hadirin wahai hadirat. Ada yang mau bertanya tentang seputar puasa atau yang lain, bisa dipertanyakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat ditanya masalah seseorang teman, tapi bekerja keras. Saya tukang beca dan sejenisnya misalnya. Apa kira-kira hukumnya mereka berpuasa misalnya? Mereka di sisi lain pekerjaan sehari-harinya kasar, dari pagi sampai sore misalnya. Narik becak aja. Di sisi lain mau bayar fidyah, dia juga nggak sanggup. Biar fidyahnya kan mahal, memberi makan 60 orang miskin itu bukan orang. Dia aja masih belum sanggup untuk menutupi kebutuhan. Kira-kira solusi apa yang kita bisa berikan kepada mereka-mereka yang bertanya? Seperti saya pun belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang wanita, yaitu misalnya wanita itu berhadas biasanya misalnya 7 hari itu, terus sudah bersih, mandi, terus itu kita niat puasa, dapat puasa sehari atau 2 hari, terus keluar lagi gitu. Terus yang 2 hari itu dianggap bersih apa enggak? Misalnya kita harus wajib membayar atau tidak? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ternyata ada 2 yang bertanya. Dan kedua pertanyaannya sangat sulit dijawab. Saya mau mulai dengan pertanyaan dari Ibu Mahfud tadi tentang wanita yang haid, kemudian sudah bersuci, sudah mandi, kemudian berniat puasa, ternyata pada hari itu haid lagi. Sebenarnya yang berhak atau lebih pantas menjawab ini adalah wanita juga. Tapi sejauh yang pernah saya pelajari Bapak Ibu sekalian, mohon nanti dikoreksi kalau salah. Dalam fikih, wanita itu ditetapkan memiliki masa haid yang biasa. Ada yang biasa 7 hari, ada yang biasa 8 hari, ada yang biasa 10 hari. Nah, bagi wanita yang baru haid yang usianya 12 atau 13 tahun, atau haid pertama misalnya, ini haid pertama, kemudian bersih pada bulan Ramadan, kemudian berniat puasa, ternyata keesokan harinya baru puasa setengah hari, haid lagi. Maka kata para ulama, kalau bagi yang pemula haidnya, maka wanita itu dihukumi belum memiliki masa haid yang tetap. Jadi anggap saja
darah yang keluar itu adalah darah haid, dan nanti lihat di periode haid berikutnya kalau masih berubah-ubah maka diambil jadwal haid yang paling lama yaitu 14 hari. Artinya kalau keluar lagi itu berarti masih darah haid. Tapi kalau bagi wanita yang sudah berumur lanjut, yang sudah memiliki siklus haid yang tetap, misalnya seorang wanita sudah biasa 7 hari haidnya, nggak pernah lebih. Kemudian setelah haid 7 hari dia bersuci, mandi, dan kemudian keesokan harinya puasa, ternyata ada darah. Itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Mengapa? Karena dia sudah biasa dengan 7 hari itu. Jadi ketika ada darah di hari keesokan harinya, itu adalah darah istihadah. Mengapa? Karena dia sudah memiliki siklus yang tetap 7 hari. Atau wanita yang biasa haidnya 5 hari, bertahun-tahun 5 hari haidnya. Pada suatu saat, begitu selesai haid, kemudian bersuci pada bulan Ramadan, kemudian berpuasa, keesokan harinya ada darah, itu adalah darah istihadah. Kalau darah istihadah masih terus dibolehkan, artinya masih terus harus berpuasa. Seperti itu. Nanti kalau ada kekeliruan tolong dikoreksi. Jadi Ibu Mahfud intinya dilihat jadwal tetap haidnya. Kecuali kalau sudah biasanya 10 hari haidnya, ini 7 hari sudah bersih, sudah selesai dan mandi. Ternyata besok ketika berniat puasa ada lagi, berarti itu adalah darah haid karena belum selesai. Memang biasanya juga 10 hari. Paham nggak Pak Giri? Jangan ngangguk dong. Maaf, walaupun itu udah dapat puasa sehari misalnya, itu berarti nggak dianggap ya? Maksudnya tuh dia udah puasa. Udah puasa. Kalau sudah puasa 2 hari. Ya, saya udah puasa keluar lagi. Nah, itu yang kedua itu wajib mengganti atau? Sudah puasa 2 hari, pas hari ketiganya. Ya, mestinya datang lagi. Ya. Pak Giri mau jawab. Ya, yang harus Pak Cik mau jawab ya silakan. Pak Giri. Dia lagi. Sudah berpengalaman. Nah, ini kalau banyak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan Ibu Ida. Ini sering juga terjadi, termasuk juga di Saudi Arabia ketika jamaah haji melaksanakan rukun yang wajib. Di situ ada 2 pendapat yang menyatakan tentang apakah yang 2 hari itu dianggap dia sudah suci atau tidak. Ada 2 pendapat. Kalau kita berpendapat mengambil pendapat bahwa yang 2 itu dianggap suci, maka dia tidak wajib untuk menggantikan yang 2 hari itu. Tetapi kebanyakan pendapat yang dipegang di tempat-tempat kita di Indonesia itu dianggap 2 itu adalah masa haid. Jadi ketika habis masa Ramadan itu wajib diqadha karena dianggap itu adalah dia dalam masa haid. Itu yang saya tahu, ada 2 pendapat. Terserah kepada kita mana yang mau kita ambil. Yang jelas itu ada dalil masing-masing. Demikian yang bisa saya katakan. Untuk acara ini kita selesaikan aja di sini. Secara adat Selesai, maksudnya selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Said. Oh, laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kami nggak laporkan, maka saat ini saya akan melaporkan pertama saldo kas amal pada 1 Maret 2013 itu jumlahnya 955 dinar 900 milim. Terus ada penerimaan lagi pada tanggal 31 Mei 2013 172 dinar 660 dan pengeluaran 30 dinar, sehingga total menjadi 1098 dinar 560. Dan malam ini mendapatkan atau terima dari amal jariah 165 dinar 240.
sehingga jumlah total menjadi 1.263 dinar 800. Ini yang ada uang di kas atau kotak amal kemanusiaan. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tutup rangkaian buka puasa dan tutup ini, semoga ada manfaatnya, dapat kita serap apa yang Ustaz Nidhi sampaikan, dan semoga apa yang menjadi amal ibadah kita selama 2 hari Ramadan malam ini, 2 hari 3 hari. Kerja berat. 3 hari Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di sisa 26 hari. Artinya 26 hari kalau kita mulai Rabu, insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengkhatamkan. Kalau yang haid ya libur dulu. Yang dikhatamkan diganti pada hari yang di luar Ramadan. Baik, kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وتوبة قبل الموت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara telah kita jalankan bersama dengan lancar. Mudah-mudahan apa-apa kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya barangkali banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.